Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galdi Java Putra dengan NIM 2301011021 ingin mempresentasikan UAS pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Muhtarom SE, Eskom dan Enkom. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan ujian UAS saya yang sebelumnya saya UTS-nya yaitu dengan project ini saya membuat aplikasi rental kamera pas pada saat UTS saya, lalu saya ingin melanjutkan pas UAS saya membuat rental kamera juga. Oke, langsung saja. Yang pertama, di bagian desain, di sini saya ada judul rental kamera, di penyewa di sini dengan desain seperti ini. Lalu saya menggunakan import-importan yang seperti ini. Kemudian public class-nya saya isi dengan aplikasi rental. Lalu database DB Toko Rental sesuai yang ada di sini. Kemudian ini codingannya untuk kolomnya get data. Saya isi dengan nama ID penyewa, nama penyewa, status penyewa, tipe kamera, lama penyewa, harga per hari, total pembayaran. Lalu ini try string SQL select from penyewa, yaitu di sini untuk pengonekan database ke tabel penyewa. Kemudian isi codingannya seperti ini. Lalu karena database diawali dengan kata try, lalu kita mengakhiri dengan command get. Oke, lalu kemudian tombol tambah di sini saya ada variabel ID penyewa, nama penyewa, status penyewa, tipe kamera, harga sewa dan lama sewa. Di sini saya ID penyewa dengan get text, kemudian nama penyewa get text, status penyewa selected item, get text juga dan get text juga. Kenapa kok status penyewa memakai selected item? Kita coba. Dikarenakan ini kan pakai kolom ya, kolom kosong, maka di sini tuh dia akan menggunakan komennya get text codingannya. Kalau ini kan kayak combo box, maka kita hanya memilih, maka dia komennya get selected item. Oke, lalu di sini saya menggunakan rumus if jika total harga lebih dari 300, maka nanti saya kepengennya akan menampilkan harga dan mendapatkan ada keluar teks, Anda mendapatkan diskon 10%. Total harga berarti rumusnya kayak gini, 90%. 90 per 100 kali 90 per 100, yaitu kan sama aja mendapatkan diskon 10%. Jika tidak, else, ini Anda tidak mendapatkan diskon sama sekali. Kemudian kita masukkan try lagi, kemudian insert into tabel penyewa, kemudian kita tutup dengan cats lagi. Lalu ini tombol reset. Jadi semisal katakanlah tombol reset ini kita dengan katakanlah ini kita isi dengan seadanya aja. Ketika kita mencet tombol reset, maka dia akan hilang. Kemudian lalu masuk ke tombol hapus. Nah, tombol hapus saya memakai codingan yang seperti ini. Lalu try delete dari tabel penyewa. Ini komennya seperti ini dari string SQL-nya. Jadi delete ke tabel penyewa. Nah, ini tabel penyewa saya.
Jadi ini ini adalah nama databasenya, ini tabel penyewanya. Nah, jadi contohnya ketika saya menghapus nama Robi dari aplikasi, kita hapus saja. Nah, data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK, terus kemudian kita pindah ke databasenya, kita refresh saja. Nah, maka Robi akan terhapus. Lalu kemudian kita sudah konekkan ke databasenya, kita juga kepingin terhapus databasenya. Kemudian kita tutup lagi dengan cat. Lalu ini tabel mouse click. Jadi tabel mouse click itu yang ada di sini. Nah, dengan tabel mouse click ini saya kepinginnya ketika saya mengeklik di tabel, maka akan keluar nama ID penyewa dan apakah dia mendapatkan diskon atau tidak, dan jumlah total bayarnya. Maka saya menggunakan codingan seperti ini. If 300 lagi yang tadi, terus jika Anda membeli lebih dari 300.000, maka Anda mendapatkan diskon 10%. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan diskon. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi ketika saya mengeklik database tabel yang di sini, semisal Andi menyewa Nikon dengan harga per hari 150.000, jumlah sewanya adalah 5 hari, maka Andi membayarnya 750.000. Tetapi karena Andi mendapatkan diskon 10%, maka Andi hanya membayar sebesar 675.000. Kemudian ini tombol editnya. Jadi ketika ada salah dari pengisian sini, ketika katakanlah Andi, oh ternyata namanya Andi kurang S, ya berarti Andi S. Ketika namanya Andi, jadi semisal katakanlah Andi S, udah kita tinggal edit aja, lalu data berhasil diupdate. Kemudian kita refresh di database andi.s. Tombol editnya, codingannya seperti ini. Nah, karena kita tombol edit, maka komennya yang di database harus memakai update. Lalu kemudian kita mention tabel kita, yaitu tabel penyewa yang ini, kita mention di sini. Kemudian komen set, lalu masukkan variabel ID penyewa, nama penyewa, status penyewa, tipe kamera, lama penyewa, dan seterusnya sampai harga per hari, total pembayaran. Itu di sini juga ada. Nah, harga per hari, total pembayaran. Kemudian kita ke tombol cetak. Di sini saya menggunakan Jasper. Maka ketika saya mencetak atau kepengen kita print hasil dari tabel yang ada di sini, lalu kita tinggal pencet tombol cetaknya aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, nah ini tombol ini jangan sampai salah ya. Kita mengisi ini file report new file ini adalah path-pathan dari, kalau kita istilah komputer itu namanya path itu lokasi. Path foldernya itu dari src uas data laporan .jasper. Kita coba saja apakah benar. Jadi
Bentar, berarti nah nih, jadi ini seperti ini kan petanya yang ada di komputer saya. UAS, SRC, tadi kan SRC, ini SRC, UAS, data, lalu jangan lupa dimension laporan.jasper ini harus disamakan dengan yang punya teman-teman ya. Jadi misal teman-teman di sini katakanlah print-printan gitu, jadi ya kita harus tulis print-printan.jasper juga. Oke, sudah. Kemudian ini tombol resetnya tadi. Baik, kita coba saja. Berarti aplikasinya, misal katakanlah kita ingin menambah namanya Robert, lalu dia member anak GoPro keluarga 50.000, dia lama penyewanya adalah 10 hari. Lalu kita klik tambah. Oh, ini sudah ada ya, sudah tiga. Nah, ketika tambah, kita sudah mengklik tambah di sini. Lalu kita cek ke database-nya, kita refresh. Nah, maka ada 123 Robert GoPro 10 hari, harga perharinya 50.000, maka Robert hanya membayar 450.000 karena mendapatkan diskon sebesar 10%, yaitu kayak gini. Oke, sudah cukup sekian presentasi dari saya mengenai UAS pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom, SEME, SE, Skom, Mkom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.